Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 11 Oktober 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Akhir Tujuan Hidup. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani pasal pertama sampai dengan ayat yang kedua. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka tentang firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang akhir tujuan hidup, sehingga kami sewaktu menjalani hidup, kami menjalaninya dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa menjalani hidup? Itu salah satunya ditentukan oleh akhir tujuan hidup. Suatu kita tahu akhir tujuan hidup itu akan seperti apa, akan didapat apa, maka juga itu akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup ini. Sahabat seperjalanan, seseorang yang tahu akan akhir tujuan hidupnya itu, atau dia akan tahu tujuannya kemana, dia akan tahu bagaimana berproses menjalani hidup ini. Kalau kita sebagian sahabat seperjalanan suka dengan olahraga bersepeda, mungkin targetnya bahwa akhir daripada kemampuan bersepedanya itu bisa keliling Pulau Jawa seandainya. Maka karena itu adalah tujuan hidupnya, maka dia akan berlatih. Dia tidak hanya cukup hanya berkeliling sekeliling rumahnya, perumahannya, atau hanya sekeliling kotanya. Dia akan berjuang untuk terus memperlengkapi diri, meningkatkan kapasitas, menjaga makanan, membuat latihan yang semakin baik, istirahat yang baik, memikirkan komposisi makanan, dan semua pikiran tenaganya adalah berbicara bagaimana dia bisa bersepeda goes untuk keliling Pulau Jawa. Itu akhir tujuan hidupnya. Dari contoh itu, sahabat seperjalanan, itu bisa memberikan gambaran bahwa akhir tujuan hidup itu akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup ini. Sewaktu firman Tuhan yang kita baca tadi, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya itu masih berlaku. Apa akhir tujuan hidup? Itu masuk ke dalam perhentiannya. Gambaran di sini berbicara tentang seperti orang Mesir meninggalkan Mesir lalu memasuki tanah Kanaan. Itu adalah akhir daripada tujuan perjalanannya. Bagaimana dengan kehidupan setiap kita masing-masing sahabat seperjalanan? Apa akhir tujuan hidup kita? Kalau sebagian orang bahwa hidup ini pada akhirnya saya harus kaya raya, maka itulah yang akan diperjuangkan siang malam hanya memikirkan bagaimana punya uang yang banyak. Kalau akhir tujuan hidup saya itu supaya saya bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi, maka dia akan terus berjuang sekolah lagi, mengumpulkan gelar sebanyak-banyaknya. Ada orang-orang yang pernah saya temui itu gelarnya itu panjang, mungkin sampai 10 bahkan belasan. Saya tidak mengerti bagaimana sekolah dengan belasan gelar seperti demikian. Tapi itu adalah akhir tujuan hidupnya. Waktu kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa akhir tujuan hidup kita itu adalah masuk ke tempat perhentian, bertemu dengan Bapa, bertemu dengan Allah yang menciptakan kita, bertemu dengan Kristus yang menyelamatkan kita, bertemu dengan Roh Kudus yang menyertai, memberikan penghiburan, memberi kekuatan kepada kita. Dan bahwa akhir tujuan hidup itu ada pertanggungjawaban yang dimintakan oleh Tuhan kepada kita. Maka itu akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup ini. Firman Tuhan berkata, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Jadi ada orang yang setelah mendapatkan pemberitaan firman, mendapatkan kebenaran, ada yang berjalan bersama-sama dengan kebenaran itu, tapi ada firman Tuhan katakan, bagi mereka yang tidak mau bertumbuh itu tidak ada gunanya, karena mereka sudah mengabaikannya. Mereka tidak berpikir tentang tempat perhentian di surga sana, bertemu dengan Bapa, tapi hanya memikirkan akhir tujuan hidup ini hanya yang ada di dalam dunia ini. Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan, bahwa akhir tujuan hidup itu sangat menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Kalau sahabat seperjalanan memahami setiap tingkah laku, perbuatan, ucapan,
Setiap anugerah yang ada pada diri kita, kesempatan, waktu, anugerah keluarga, anugerah pekerjaan, itu adalah berasal dari Allah. Dan di akhir tujuan hidup, itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Tuhan. Karena akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Tuhan, maka cara kita menjalani hidup, kita akan bersungguh-sungguh bagaimana menjalani hidup dengan benar, bagaimana menjalani hidup dengan kudus, bagaimana menjalani hidup dengan bijaksana, bagaimana menjalani hidup itu menjadi berkat, bukan menjadi problem, masalah, bukan menjadi katakanlah kecelakaan, tidak melakukan kejahatan, tidak merugikan orang lain, tidak berpikir hanya hidup semata-mata untuk diri sendiri, tidak berpikir bahwa akhir tujuan hidup itu hanya di dalam dunia ini. Maka kita akan menggunakan segala sesuatu sumber daya yang ada pada diri kita dengan orientasi bahwa apa yang dijalani dalam hidup ini, akhir tujuan hidupnya adalah hari perhentian, hari di mana saya akan bertemu dengan Bapa. Sehingga sewaktu kita menjalani kehidupan ini, kita akan menjadi hamba yang setia dan baik. Dan suara dari Tuhan dan Tuhan yang kita sembah akan berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil, aku akan memberikan perkara-perkara besar. Masuklah dan ikutlah kebahagiaan bersama dengan Tuhanmu." Maka kalimat dan kata-kata itulah yang kita akan dengar, dan itu tentu akan sangat membahagiakan. Sahabat seperjalanan, sebuah kebahagiaan hidup bukan berbicara tentang menumpuk berapa banyak, mendapat berapa banyak, tetapi seseorang yang menyadari bahwa akhir tujuan hidup itu adalah hari perhentian, bertemu dengan Bapa, bukan berbicara mendapat berapa banyak, bukan berbicara tentang menumpuk berapa banyak, tetapi berbicara tentang bagaimana bisa memberi lebih banyak, bagaimana bisa memberkati orang lain lebih banyak, bagaimana hidup ini bisa menjadi terang dan garam buat dunia ini, bagaimana kebaikan kita itu memuliakan Allah, bukan memuliakan diri sendiri. Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang ditinggikan, bukan diri sendiri yang diagungkan dan ditinggikan. Lalu kita berharap semua orang berpusat kepada dirinya sendiri. Kita akan terus duduk di atas tahta hidup dalam dunia ini, sementara sesungguhnya tahta kehidupan setiap orang adalah kematian. Itu tahtanya. Kalau tahta itu berbicara tentang sesuatu yang diduduki dan ditempati, maka kematian itu adalah tempatnya di sana. Itu yang kita akan tempati, itu yang kita akan tinggali, itu akan menjadi tempat tidur kita, tempat istirahat kita, bukan di ranjang, tapi di tempat pemakaman. Kalau saudara dimakamkan, kalau sahabat seperjalanan kemudian itu dikremasi, maka akhir daripada kehidupan ini berakhir di mana air yang paling rendah itu ada, yaitu di laut. Hanya akan berhenti di laut atau berhenti di tempat pemakaman, bergabung bersama dengan tanah. Sahabat seperjalanan, kalau kita memahami bahwa akhir tujuan hidup ini, sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa kita itu akan masuk ke dalam tempat perhentiannya sesuai dengan janjinya, maka kita akan baik-baik menjalani hidup ini, karena kita tahu bahwa akhir tujuan hidup kita adalah bertemu dengan Bapa. Maka kami menjalani kehidupan ini adalah menjalani kehendak-kehendak Bapa yang kami lakukan di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, ingat baik-baik, akhir tujuan hidup akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.